Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Mari kita lanjutkan perjalanan kita. Sekarang kita sudah sampai ke wilayah Panjalu. Tadi setelah tanjakan, kalau belok kiri itu langsung pulang ke Cikijing melewati tanjakan atau kebun pinus Jahim, perbatasan antara Ciamis dan Majalengka. Tetapi kita akan menikmati suasana Panjalu terlebih dahulu. Di sini ada situ Panjalu dan banyak yang berziarah ke arah situ Panjalu ini. Pada saat itu kita mempersiapkan untuk naik perahu, tetapi antrian harus minimal 30 orang. Jadi kami tidak sempat naik perahu dan kita hanya melihat lulu lalang atau orang-orang yang sedang menikmati situ Panjalu dan habis berziarah di makam yang ada di seberang situ. Kita bisa melihat banyak bus yang datang sebagai bukti wisata masih berjalan. Namun ada beberapa hal yang disayangkan. Banyak para peserta wisata tidak terlalu mempedulikan protokol kesehatan. Oleh karena itu, kepada teman-teman dimanapun berada, situasi pandemi ini tetap kita harus memperhatikan protokol kesehatan, mencuci tangan, kemudian menggunakan masker dan menjaga jarak. Suasana situ Panjalu sungguh sangat mengasihkan apabila kita mau bersantai, mau hiburan, dan kita bisa melihat banyak oleh-oleh khas Ciamis dan Tasik, salah satunya galendo, tarasi, kerupuk, opak, dan lain sebagainya. Pintu gerbang situ Panjalu kita membayar 10.000 per orang dan kita berdua menjadi 20.000. Kemudian parkir tidak usah bayar lagi, tetapi kita sudah melihat ada penataan dalam rangka menjaga protokol kesehatan. Jadi dalam menemui atau menyimpan motor atau kendaraan, kemudian orang turun itu digunakan sekat dengan menggunakan tambang atau bahkan mungkin rantai agar orang melewati di satu alur. Dan banyak perahu-perahu yang parkir yang siap untuk menyambut penumpang. Tetapi karena penumpang sudah berupa rombongan, jadi kebanyakan di-charter secara rombongan. Dan pada saat yang kita temui adalah teman-teman wisatawan lokal dari kayaknya di daerah dari pesantren, entah dari mana, saya tidak sempat mewawancarai. Dan indahnya situ Panjalu di sore hari ini bisa kelihatan suasana sedang cerah pada waktu itu. Kemudian kita bisa menyeberang dan di sana ada pulau yang ada makamnya. Kita tidak terlalu lama di sana. Yang pertama, kita menjaga protokol kesehatan. Kemudian yang kedua, menghindari terlalu sore berada di tanjakan Jahim dan Pinus. Jadi kita menikmati berfoto-foto sejenak, kemudian melihat orang yang sedang wisata dan melihat parkiran perahu yang siap untuk menyambut para wisatawan.
Bagaimanapun suasana PPKM ini sedikit agak mempengaruhi sehingga para pengunjung sangat terbatas. Lumayan kita bisa hampir beberapa menit di situ dan teman-teman bisa datang ke sana kapanpun setelah PPKM ini berhenti. Kemudian sebenarnya kalau kita bisa melihat dengan teropong agak dekat, itu kelihatan di pohon-pohon itu banyak kelelawar yang bergelantungan. Mungkin kalau sore hari mereka terbang dan siang hari mereka bergelayut berada di pohon. Dan ada pula penduduk sekitar atau yang sengaja datang untuk memancing atau menjaring ikan di situ. Ini sesuatu yang bisa jadikan destinasi untuk wisata. Teman-teman, kita bisa melihat sejarah atau cerita tentang Situ Panjalu ini. Nama dari Situ Panjalu itu adalah Situ Lengkong, juga disebut Situ Lengkong Panjalu. Lengkong Panjalu adalah suatu danau situ dalam bahasa Sunda yang terletak di Kecamatan Panjalu, Ciamis, Jawa Barat. Situ Lengkong ini ditetapkan sebagai cagar alam berdasarkan surat keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1919 tanggal 21 Februari nomor 6. Sejarahnya untuk Situ Lengkong atau Situ Panjalu ini, konon di kawasan Situ Lengkong itulah dahulunya menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Panjalu Ciamis. Dengan adanya penemuan-penemuan sejarah itu, Panjalu berkembang sebagai kota daerah wisata, baik wisata alam, wisata budaya maupun sebagai wisata ziarah. Karena melihat pentingnya daerah Panjalu sebagai cikal bakal Kerajaan Sunda Kawali, pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tanggal 17 Maret 2004 mengukuhkan Panjalu sebagai desa wisata. Situ Lengkong ini terletak sekitar 35 km sebelah utara kota Ciamis atau 15 km sebelah barat kota Kawali, di perbatasan di sebelah utara dengan wilayah Talaga, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan yang merupakan satu lingkup wilayah komunitas yang dulu dikenal sebagai pusat Kerajaan Panjalu. Temuan-temuan data kepurbakalaan, nilai-nilai sosial kultural, serta jejak kesejarahan lainnya yang kini masih lestari memberikan petunjuk tentang masa lalu kota itu. Sebagai kota kerajaan kuno yang dikenal sebagai Kerajaan Soko Galuh Panjalu, ibu kota kerajaan itu dibangun pada area satu danau situs seluas 70 hektar yang kini disebut Situ Lengkong yang terletak di sepanjang tepi utara kota Panjalu. Sekarang terdapat 3 buah nusa pulau kecil pada situ tersebut yang masing-masing digunakan sebagai tempat bangunan istana kerajaan, kepatihan, dan staf kerajaan, dan sebagai taman rekreasi. Pendiri ibu kota kerajaan adalah tokoh karismatik leluhur Panjalu bernama Boros Ngora, Raja Panjalu Islam pertama. Wisatawan yang datang ke Panjalu pada umumnya adalah para peziarah mengunjungi tokoh Raja Panjalu. Teristimewa pemakaman Prabu Harian Kancana di Nusa Situ Lengkong, situ istana kerajaan, serta danau itu sendiri yang bernuansa religius. Di samping itu juga mengunjungi Museum Bumi Alit
di mana disimpan benda-benda perkakas peninggalan milik raja-raja dan Bupati Panjalu masa lalu, terutama perkakas yang disebut benda pusaka Panjalu yang berupa pedang, cis, dan genta atau lonceng kecil peninggalan Prabu Sanghyang Boros Ngora. Itu barangkali sekitar informasi sejarah atau hal yang bisa kita ketahui tentang situ Panjalu. Dan nanti kita akan melanjutkan perjalanan ke arah Tanjakan Jahim melalui Sukamantri sampai Cikijing. Teman-teman, nanti kita akan bertemu lagi di Kebun Pinus Tanjakan Jahim tersebut sebagai perbatasan dari Kabupaten Majalengka dan Ciamis. Teman-teman, kalau kita berjalan menuju Paniis atau Maniis melewati Sukamantri, itu pemandangannya sangat bagus. Kemudian kalau dari arah sana, situ Panjalu yang tadi kita lewati itu bisa kita lihat secara langsung dari atas. Ini melewati beberapa kota kecamatan, yaitu kita akan melewati Sukamantri, dan di sana ada pasar, ada terminal elap dan lain sebagainya. Dan ketika kita masuk ke Kebun Pinus itu lumayan tanjakannya begitu kuat dan jalannya tidak terlalu besar, maka perjalanan yang kita lalui harus betul-betul hati-hati dan orang yang yang betul-betul terampil dalam mengendarai kendaraan. Dan karena seringkali kalau hari libur sering banyak paugah, kalau yang melewati situ siapkan receh atau uang-uang kecil atau terserah untuk kita mengimbangi paugah yang sengaja untuk membantu sebenarnya, tetapi juga meminta uang receh untuk membantu perjalanan karena banyak jalan yang berkelok sambil menanjak. Dari sana turunan tajam, dari sini tanjakan tajam. Dan ini terutama hari Minggu atau hari libur dijadikan jalan alternatif oleh para pengendara yang akan langsung cepat datang ke Kabupaten Cikijing, Kabupaten Kuningan, dan Cirebon. Dan ini kita hampir sampai di Kebun Pinus itu. Kebun Pinus itu merupakan puncak tertinggi dari gunung yang kita lewati, dan di sana kita bisa beristirahat kalau siang hari. Kemudian ada tempat makan, tempat istirahat, maksudnya duduk-duduk berbelanja untuk sekedar rest, apalagi yang sudah mengendarai kendaraan karena perjalanan begitu melelahkan dan lumayan cukup harus beristirahat. Inilah Kebun Pinus merupakan puncak yang menjadi perbatasan antara Ciamis dan Majalengka, dan ini pula kita bisa beristirahat. Di bawahnya pun masih banyak yang bisa kita singgahi, jadi silakan saja beberapa destinasi untuk kita beristirahat. Menu-menunya sederhana, persis kalau kita sedang makan di kampung, ya semacam gorengan yang sudah dihangatkan, surabi, kemudian karedok, lotek, dan lain sebagainya. Selamat menikmati perjalanan sampai kita di ujung turunan Jahim itu, yaitu
Cikijing yang arah dari Tasik melewati Cikijing. Kita sampai ketemu di penghujung jalan Cikijing, dan yang disebut Jahim ini adalah sekitar ini, tanjakan tajam dan beberapa kilo kemudian lurus sampai, kalau kita tidak hati-hati atau remnya kurang bagus, itu bisa membahayakan. Silahkan nikmati saja, dan silahkan juga lihat bagaimana tajamnya turunan ini sehingga disebut tanjakan Jahim. Tetapi kalau kita sambil menikmati, banyak tempat untuk berfoto-foto ria atau beristirahat sejenak, dan banyak warung-warung yang menyediakan jajanan bagi para pejalan yang melewati jalan alternatif ini. Sekian, mudah-mudahan kita bisa menikmati perjalanan dan mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang membutuhkan jalan alternatif dari Garut menuju Kuningan atau Cirebon. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.